Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi berjumpa bersama-sama dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini banyak orang dikuatkan, banyak jiwa diselamatkan, dan pada akhirnya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Betul, keadaan hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, ya kan? Tapi ini yang kita percaya, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan, oleh firman Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, jangan terfokus dengan apa yang kita lihat, tapi fokuslah terhadap firman Tuhan. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Amin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya melalui firman Tuhan kita dikuatkan setiap hari. Melalui firman Tuhan kita menerima janji-janji apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam hidup kita. Bahwa Dia menyertai kita, Dia meneguhkan dan menetapkan setiap langkah kita. Dia yang membimbing kita masuk dalam jalan-jalannya yang ajaib dan sempurna. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, ada pandemik di mana-mana, COVID ada di mana-mana, keadaan mencekam, keadaan mengkhawatirkan, tapi kita akan tetap terus mendengar kabar sukacita, kabar baik, kabar damai sejahtera. Apa itu? Bahwa masih ada Tuhan Yesus. Kalau masih ada Tuhan Yesus berarti masih ada mujizat. Kalau masih ada Tuhan Yesus berarti masih ada jalan keluar. Kalau masih ada Tuhan Yesus maka masih ada hal-hal yang bisa kita lihat dalam pertolongan dan anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, setiap kita tertanam dalam firman, setiap kita hidup apa kata Tuhan, setiap kita terus menjalani hari-hari hidup kita dengan sukacita, dengan pengharapan, dan dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berterima kasih di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan. Kami tetap hidup karena kami berpegang karena firman Tuhan. Karena itu Bapa bicara bagi masing-masing kami. Sehingga melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesaya 48 ayat 18. Alkitab mengatakan seperti ini, sekiranya engkau memperhatikan perintahku. Firman Tuhan katakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat saudaraku, ini kan yang manusia cari hari-hari ini, damai sejahtera dan kebahagiaan. Orang kan penuh dengan ketakutan hari-hari ini. Orang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Sehingga hilang damai sejahtera, hilang kebahagiaan. Kenapa? Yang ada hanyalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan hari-hari ini. Kenapa? Karena hidup melihat. Seringkali kita takut karena apa yang kita lihat. Seringkali kita khawatir, cemas dengan apa yang kita dengar. Saudara, kalau kita lihat WhatsApp group hari-hari ini, wow, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan berita tentang COVID, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita mesti ingat dong, harus ada penyeimbang atau balancing antara berita dunia yang kita dengar. Betul, kita perlu berita tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita juga mesti ingat, kita punya berita sukacita, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, yaitu firman Tuhan. Makanya Tuhan jelas bilang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Tuhan bilang, ini juga yang Tuhan sampaikan kepada Yosua.
Ingatlah, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tapi renungkanlah itu supaya apa? Engkau berhasil dan apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Berarti dalam kehidupan kita perlu ada perenungan firman Tuhan, saudaraku. Kita perlu merenungkan firman Tuhan supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Janjinya jelas. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahteramu, haleluya, akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bayangin saudara. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu sebabnya hidup kita harus tetap tertanam dalam firman. Jangan pernah melewati satu hari tanpa merenungkan firman. Wow, engkau akan menjadi orang-orang yang lemah. Engkau akan menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Engkau akan jadi orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kenapa? Karena firman Tuhan sumber kekuatan. Injil adalah kekuatan Allah. Amin saudaraku. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo belajar untuk renungkan waktu. Kita belum mulai aktivitas kita setiap hari, kita bangun pagi, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Bahkan ketika kita akan tidur, kita berdoa, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Ini perkataan firman saudara. Bukan pendeta yang menyampaikan. Ini firman Tuhan yang tercatat. Dan kalau firman Tuhan ini tercatat, maka apa yang keluar dari mulut Allah, haleluya, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepada Allah. Melainkan akan mengerjakan apa yang dia suruh dan berhasil dengan apa yang dia perintahkan. Berarti benar. Tatkala kita mulai memperhatikan perintah Tuhan, tatkala kita mulai merenungkan firman Tuhan, maka ada damai sejahtera, maka ada kebahagiaan yang terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin saudara. Jadi pertanyaan, apa maksudnya memperhatikan perintah-perintahku? Saya catat di sini, memperhatikan perintah-perintah Tuhan berarti yang pertama, jangan terpengaruh dengan keadaan. Seringkali kita terlalu fokus dengan kejadian, keadaan hari-hari ini, sehingga akhirnya kita mulai memperhatikan keadaan sampai kita lupa memperhatikan perintah Tuhan. Amin. Iya kan? Jangan terpengaruh dengan keadaan. Karena yang Tuhan suruh, perhatikan perintah Tuhan. Kalau memperhatikan berarti fokus, berarti ingat, berarti pegang, dan berjalan dalam janjinya. Yang kedua, apa maksud memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Tetap percaya sekalipun kita belum melihat apa yang kita doakan, belum terjadi, kita tetap percaya. Karena itu kita mau memperhatikan perintah Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Orang kalau dia sudah pegang perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, maka seharusnya dia tidak lepaskan janji itu. Kenapa? Karena dia berpegang kepada janji Tuhan. Karena kita mengerti apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi sekalipun kita belum lihat. Amin saudara. Jadi tetap percaya. Maksudnya memperhatikan perintah-perintahku. Tetap percaya sekalipun belum melihat. Jadi ingat ya. Yang pertama, apa maksudnya dari memperhatikan perintahku dari Yesaya 48:18? Jangan terpengaruh dengan keadaan. Berarti jangan terlalu fokus dengan kejadian hari-hari ini. Betul, kita perlu berjaga-jaga. Tapi kita perlu mendengarkan kabar sukacita. Mendengarkan kabar damai sejahtera. Apa itu? Firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita mulai terfokus di sana. Kita mulai memperhatikan, kita mulai memegang janji-janji Tuhan. Dan yang kedua, apa maksud dari memperhatikan perintahku? Tetap percaya sekalipun belum melihat. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada janji Tuhan, kita akan berjalan dalam kemuliaan. Lepas kemuliaan, karena Tuhan yang berjanji, janjinya itu murni. Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi apa yang dia janjikan. Kalau Tuhan berjanji, maka semuanya pasti akan terjadi. Dan yang terakhir, apa maksud dari memperhatikan perintahku? Berarti kita harus berjalan dalam tuntunan dan arahnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Semua ada dalam firman-Nya. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan? Semua tercatat dalam firman-Nya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita memperhatikannya? Perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kita, memimpin kita masuk dalam anugerah-Nya yang sempurna. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa buat setiap kita yang secara khusus hari ini mendengarkan program
Bible and Coffee. Saya rindu setiap kita tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, hamba ucapkan berkat buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang mendengarkan renungan dalam program Bible and Coffee ini, berkat Tuhan yang menopang mereka. Ingatkan mereka selalu untuk tetap terus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena dengan kami memperhatikan perintah-Mu, maka damai sejahtera kami akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kami akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.